Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Judil. Saya mahasiswi dari STMB Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba, ia menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fikih sirah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul sebagai Rasul. Nabi bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat. Perjalanan Nabi sebagai Rasul dalam menyampaikan dakwahnya dan misi dapat dilihat dari dakwah-dakwah Nabi, seperti di dalam fikih dakwah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membawa sunnah yang dijadikan sebagai fiqhul ahkam. Kedudukan Rasul dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya dan dakwahnya, sehingga dari kedudukan ini dapat kita ambil sebagai fikih sirah dan fikih ahkam dan fikih dakwah. Lalu ada adib min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, berniaga, beristri, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Lalu ada insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mulai dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk kita melaksanakan perintah Allah. Kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Sebetulnya mereka mengada-ngadakan persoalan yang didasari kekufurannya kepada Allah. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 7-9. Lalu yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah sebagai segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai sami dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib, seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. Perkara ini adalah wasalibul hayah atau sarana hidup yang bisa berubah dan tidak mesti mengikutinya. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat atau petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam untuk merujukan beramal dan mengambil keputusan. Lalu ada fiqhul ahkam atau fikih hukum. Bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya menghadapi banyak rintangan sebagai dari bagaimana harus menjalani hidup ini dengan sempurna. Peranan hukum atau aturan sebagai paduan membawa kita ke arah yang sempurna. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan ketauladan dan juga sebagai rujukan hukum.
fikih hakam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa. Lalu yang ketiga yaitu ada Rasul minal Musalim atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul untuk mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 144. Lalu ada tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada Allah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para Rasul. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 28 dan surat Al-Ahzab ayat 39. Lalu ada imamatul umat atau pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 dan surat Al-Isra ayat 77. Ada dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Al-Quran dan juga surah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas tuntunan keadaan dan respon setempat. Misalnya, Allah menceritakan perjalanan hijrah Nabi bersama Abu Bakar yang berada di Gua Sur. Didapati banyak ular dan berbagai hewan yang berbahaya. Kemudian Nabi berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya Allah bersama kami." Ayat yang menggambarkan dakwah ini menjadi fikih dakwah bagi para dai. Saat ini khususnya untuk memotivasi kita agar senantiasa berdakwah walaupun menghadapi banyak halangan dan rintangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Yang kedua ada wajibatu Rasul. Tugas Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan dinullah. Kedua tugas ini adalah intisari dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Perkara ini tidaklah begitu sukar, karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima holik. Setelah itu menjadikan mereka sebagai muslim perlu untuk mengetahui bagaimana cara beribadah dan mengikuti Islam. Tugas Rasul diantaranya adalah menjelaskan cara pengabdian kepada Allah, menjelaskan Islam sebagai paduan hidup, lalu untuk menyampaikan risalah secara berkesan dengan melaksanakan tarbiyah Islamiyah, yaitu dengan menekankan kepada arahan dan nasihat. Tugas kedua adalah menegakkan dinullah. Tugas ini tidak semua muslim memahaminya atau tidak mengetahui sebagaimana untuk merealisasikannya. Rasul sebagai pembawa risalah adalah suatu pengetahuan umum bagi kita, tetapi tidak demikian dengan peranan untuk menegakkan agama Allah. Beberapa aktivitas untuk menegakkan dinullah ini adalah menegakkan khilafah, membangun rizil, minhajul dakwah, dan merealisasikannya risalah. Yang pertama yaitu ada hamilu risalatin dakwah atau mengembang risalah dakwah. Rasulullah SAW melakukan aktivitas dakwah untuk umat manusia marifatul khaliq atau mempelajari, mengetahui, dan mengenal sang pencipta Allah, sebagai mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Lalu Rasulullah SAW membimbing manusia tentang kaifiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita mendapati berbagai macam perintah ibadah sholat, zakat, saum, haji,
haji, dan lain-lain yang bersifat global. Adapun tata cara pelaksanaan secara detail dapat kita ketahui dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana pelaksanaan sholat Rasulullah SAW, tentang bagaimana pelaksanaan haji Rasulullah SAW. Secara umum, Rasulullah SAW telah menetapkan kepada pengamalan ibadah di dalam Islam wajib merujukan kepada perintah atau contoh dari beliau dan tidak diperkenankan berkreasi sendiri. Dari Ummu Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ia mengatakan Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga yaitu Rasulullah SAW bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah atau pedoman kehidupan. Beliau menyeru umum manusia kepada ajaran Islam secara utuh agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di setiap aspek kehidupan. Lalu Rasulullah SAW juga melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa tauzihun atau pengarahan dan nasihatun sebagai nasihat, sehingga iman atau ilmu dan amal mereka tumbuh berkembang. Lalu yang kedua ada imatul dinilah atau menegakkan agama Allah. Yang pertama Rasulullah SAW melakukan ikomatul hilafah atau menegakkan khalifah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Hal ini adalah konsekuensi logis dari risalah tauhid yang harus disampaikannya ke seluruh penjuru bumi, meliputi seluruh bangsa yang ada di timur, barat, utara, dan selatan. Yang kedua yaitu dalam rangka iqamatul dinilah Rasulullah SAW melakukan binawar riza atau membina kader yang menjadi keutamaan inti sehingga estafate dan roda dakwah dapat terus berputar. Di periode Mekah, berkekuatan inti dakwah tersebut adalah para sabigunal awalun. Kemudian bertambah di periode Madinah, yakni mereka yang mengikuti baiat Aqobah, khususnya adalah baiat Aqobah II, di mana di dalamnya terdapat 12 orang nakib atau pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah SAW yang bertugas menjadi perwakilan kaumnya dalam mendukung keberlangsungan dakwah di Madinah. Rasulullah SAW menggariskan minhajul dakwah atau metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerus yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Di antara contoh atau metode atau strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu melakukan metode dakwah siriyah atau sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terseleksi. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan perlindungan Abu Thalib ketika melaksanakan dakwah jariyah atau terang-terangan. Yang ketiga yaitu metode pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arzak. Yang keempat yaitu menghindari konfrontasi dan mengambil langkah defensif atau bertahan terhadap orang-orang yang memusuhi dan melakukan tekanan kepada dakwah. Yang kelima yaitu mengambil kebijakan untuk membolehkan orang-orang lemah di kalangan kaum muslimin agar menampakkan kemurtadan demi keselamatan jiwa dan menjaga pertumbuhan dakwah. Yang keenam yaitu memerintahkan pengikutnya hijrah ke Habasyan, yaitu kerajaan Kristen. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan hukum jiwar atau suaka yang diperlakukan masyarakat musyrik agar memperoleh keselamatan dalam berdakwah dan beribadah. Contohnya, Abu Bakar mendapat jiwar dari Ibnu Darhar sehingga ia bebas mengibadahkan tanpa gangguan. Rasulullah SAW mendapat jiwar dari Mu'am bin Adi sehingga aman kembali ke Mekah dan setelah dakwahnya ditolak di Thaif.
lalu mencari pembelaan dari luar basis teritorial dakwah. Contohnya, Rasulullah SAW mencari perlindungan dan pembelaan ke Taif. Beliau pun mendatangi kabilah-kabilah dari luar Makkah pada saat musim haji untuk memperoleh dukungan dakwah. Lalu di materi selanjutnya yaitu ada wajibuna nahwar Rasul atau kewajiban kita kepada Rasul. Keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama yaitu tashiduhu bima akbar atau membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Salah satu ciri ketakwaan seorang muslim adalah senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Salah satu contoh teladan bagi kita dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq yang dalam berbagai momen selalu menjadi orang yang teladan dalam membenarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk golongan laki-laki yang pertama beriman di dalam Islam. Ia pula yang banyak mengorbankan hartanya untuk mendukung dakwah Islam. Dialah orang yang tanpa ragu segera membenarkan peristiwa Isra Miraj yang dialami Nabi saat orang-orang mendustakan peristiwa itu. Ialah yang menjadi teman Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah dan seterusnya. Dan apa yang dikatakannya bukan berdasarkan nafsu, melainkan wahyu Allah. Seorang muslim yang baik, seperti misalnya Abu Bakar, selalu membenarkannya dalam peristiwa Isra Mi'raj, kala kebanyakan orang mendustakan Abu Bakar, mengatakan kalaupun dia mengatakan yang lebih dari itu, aku tetap mempercayainya. Maka Rasul pun menjulukinya sebagai As-Siddiq. Yang kedua yaitu ada tat'atu bima amar atau menaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga ada istanabu manaha abdu atau menjauhi apa yang dilarang olehnya. Allah Ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan berdakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Surat Al-Ansyar ayat 7. Sikap seorang muslim apabila telah mengetahui apa ada sebuah larangan dari Rasulullah SAW yang salih atau benar dan syarih atau jelas, maka tidak ada pilihan baginya kecuali menjauhi apa yang dilarangnya tersebut. Walaupun larangan itu tidak disebutkan secara langsung di dalam kitabullah, sebuah kisah dari Mahruf bin Al-Azda menguatkan tentang hal ini. Ia berkata, ada seorang manusia yang pernah datang kepada Ibnu Mas'ud seraya berkata, aku telah dikabari bahwa Anda melarang manusia menyambung rambut atau memakai rambut palsu. Ibnu Mas'ud menjawab, benar. Wanita itu bertanya, apakah hal ini Anda dapatkan dalam kitabullah ataukah Anda pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW? Ibnu Mas'ud berkata, aku telah mendapatkannya dalam kitabullah dan dari Rasulullah SAW. Wanita ini berkata, demi Allah, sungguh aku telah membolak-balik di antara buku 2 lembar jilid mushaf, tapi aku tak menemukan di dalamnya sesuatu yang Anda katakan. Ibnu Mas'ud berkata, apakah engkau menerima ayat di dalam mushaf yang berbunyi, apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka terimalah? Wanita itu menjawab, ya. Yang keempat yaitu adalah nabudullah bila bima syara'. Kita tidak memerintah kepada Allah kecuali tidak apa-apa yang disyariatkan. Contohnya, tidak dibenarkan bagi seorang muslim melaksanakan peribadatan yang tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Perilaku beribadah dengan mengikuti hawa nafsu atau sekehendak hati adalah mirip perilaku orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang
mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah eh, mereka telah membinasakan, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu adalah memperoleh azab yang amat pedih. Surat Asy-Syura ayat 2. Tentu kita masih ingat hadis dari Ummul Mukmin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lain milik Muslim, yaitu barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Penjelasan hadis ini dari Imam Nabawi. Lalu ada kewajiban kita kepada Rasul. Dengan makna seperti ini, maka kewajiban kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu ada inabu bihi atau beriman kepadanya. Dengan keimanan yang tidak disisipi oleh keraguan sedikit pun, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berfirman ialah hanya orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berzihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Lalu yang kedua yaitu ada mahabbatuhu atau mencintainya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah tempat kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di dalamnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangi keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Anas bin Malik radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih cinta daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Yang ketiga yaitu ada tajimuhu atau mengagungkannya. Tadimuhu artinya memuliakan dan mendahulukan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Zurat ayat 1. Yang keempat yaitu ada azzifahu anhu atau membelanya. Azzifahu anhu adalah membela risalah berserta sunnah-sunnahnya dari gangguan-gangguan orang kafir dan jahil atau bodoh. Sebagaimana pembelaan Hawariyun terhadap risalah Nabi Isa alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir, maka kami memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Surat Ahzab ayat 14. Yang kelima yaitu ada mahabbatu man ahabbahu, yaitu mencintai orang-orang yang mencintainya. Orang yang benar-benar mencintai Nabi pastilah orang yang beriman. Oleh karena itu,
eh, sebagai sesama hamba beriman, sebagai sesama pencipta nabi, kita harus saling mencintai dan menyayanginya. Allah Ta'ala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan ia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Eh, tetapi berkasih sayang sesama mereka akan kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Surat Al-Fah ayat 29. Yang keenam yaitu ada ihya sunatih atau menghidupkan sunnahnya. Dari Ambis Auf bin Zaid al-Mujanir rahiyatullah anhu Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkan dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Menghidupkan sunnah Nabi menjadi kewajiban kita, terutama di saat sunnah-sunnah tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh umat. Yang ketujuh yaitu ada itarus sholawati alihi, yaitu memperbanyak sholawat kepadanya. Anjuran bersolawat kepada Nabi diperintahkan langsung oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Solawat artinya kalau dari Allah berarti memberikan rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad sebagai ucapan salam penghormatan yang dimaksud dalam surat Al-Ahzab ayat 59 di atas. Misalnya ucapan seperti Assalamu alaika ayuhun nabi, artinya semoga keselamatan tercurah kepadamu hai nabi. Lalu yang kedelapan yaitu ittiba ummahazihi atau mengikuti manhajnya. Wajib bagi mereka yang mengaku beriman dan mencintai Allah dan Rasulnya untuk ittiba kepada Muhammad SAW. Wajib bagi setiap muslim untuk ittiba kepada mahjab atau pedoman yang telah digariskan olehnya. Secara bahasa, kata majhad berasal dari kata nahaja yang berarti jalan yang terang. Al-Zawhari Ashihad bisa juga berarti jalan yang ditempuh seseorang. Kesembilan yaitu ada wirasatu risalahi atau mewarisi risalahnya. Artinya kita harus melanjutkan risalah beliau dalam rangka menebarkan petunjuk dan agama yang benar sehingga diikuti dan dikenal keungguhannya oleh seluruh umat manusia. Itu ada nataizu ihtibar rasul atau hasil dari mengikuti Rasul. Keimanan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus diwujudkan dengan cara ittiba atau mengikuti kepada beliau. Seseorang yang rela ittiba kepada Rasul berarti telah tertanam dalam dirinya tasyid atau pembenaran dan taatan. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan wazibu nahwar Rasul sehingga ia senantiasa bersedia mengikuti komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjauhi apa yang dilarangnya dan beribadah dengan apa yang diisyaratkannya. Seseorang yang beristiba akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama yaitu memperoleh mahabbatullah atau kecintaan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Lalu yang kedua yaitu memperoleh rahmatullah atau rahmat Allah. Dan taatlah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Surat Al-Imran ayat 132.
Muslim yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan limpahan rahmat darinya, yakni belas kasih, kasih sayang, kebaikan, kemurahan, dan simpati. Sehingga ia mendapat kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu eh, memperoleh hidayatullah atau petunjuk Allah. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa petunjuk Allah Ta'ala, maka dengan beritiba kepadanya kita akan memperoleh hidayah Allah, dapat mengetahui imam dan ajaran yang benar. Lalu yang keempat yaitu memperoleh karunia muhahabatul akharif fizana atau berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga. Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang taat kepadanya dan kepada Rasul-Rasulnya dengan pahala yang sangat besar, yaitu bukan saja sekadar masuk surga tetapi akan ditempatkan bersama orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Tuhan, yakni nabi-nabi, para siddiqin atau orang-orang yang benar atau teguh keimanannya, para syuhada atau orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Yang kelima yaitu memperoleh asy-syafa'ah atau syafaat di akhirat kelak. Syafaat menurut istilah yaitu menolong orang-orang dengan tujuan menarik manfaat dan menolong bahaya. Jadi orang yang mendapat syariat maksudnya adalah orang yang mendapat rekomendasi perlindungan, keselamatan, dan pembelaan di akhirat kelak dari Rasulullah SAW dengan seizin Allah Ta'ala. Di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mau mengikuti ajaran tauhid, yaitu mereka tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap nabi ada doa yang dikabulkan dan setiap nabi bersegera berdoa agar dikabulkan. Tetapi aku simpan doaku untuk dapat memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Dan sesungguhnya syafaatku ini akan diperoleh insya Allah bagi orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahwa orang-orang muslim yang berbuat dosa besar tetapi mereka tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda. Lalu yang keenam yaitu ada memperoleh nazharatu wajhi atau keceriaan wajah di akhirat kelak. Hal ini disebabkan karena ketika dunia ia termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan-Nya lah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Wajah orang-orang mukmin saat itu begitu ceria karena mereka dapat melihat wajah Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah sesungguhnya kalian akan dihadapkan kepada Rabb kalian, maka kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Imam Nabawi rahimahullah mengatakan, artinya kalian akan melihat Allah secara nyata, tidak ada keraguan dalam melihatnya, dan tidak pula ada kesulitan kepadanya, seperti halnya kalian mengikuti bulan purnama. Ini secara nyata tidak ada kesulitan dalam melihatnya. Yang diserupakan di sini adalah cara melihatnya, bukan Allah diserupakan dengan bulan. Yang ketujuh yaitu memperoleh karunia mujahawatu Rasul atau berdampingan dengan Rasul. Mereka yang ittiba kepada Rasul dan memperoleh karunia yang sangat agung, yakni berdampingan dengan Rasul SAW kelak, diantaranya adalah orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang mencintainya, dan orang-orang yang memperbanyak sholat sunnah. Orang-orang yang
berakhlak mulia. Yang kelima itu orang-orang yang memperbanyak sholawat, orang-orang yang merawat dan menyantuni dan membantu anak yatim, orang-orang yang mendidik anak-anak wanita menjadi salehah. Lalu yang kedelapan yaitu orang-orang yang memperbanyak doa agar didekatkan dengan Nabi di akhirat kelak. Yang kedelapan yaitu ada memperoleh izzatun nafs atau kemuliaan jiwa. Dengan beritiba kepada Nabi, seseorang akan memperoleh kekuatan jiwa, kehormatan, martabat, dan kedudukan yang tinggi atas dasar iman. Allah Ta'ala bersabda, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersikap bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 139. Selain itu juga ada adaul amanah atau menunaikan amanah. Rasul telah menunjukkan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan Rasul. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.